Di sini saya Melinda Triadinese akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif diseminasi di sekolah. Nah, saya Melinda Triadinese, CGP Angkatan 11, TK Kemala Bayangkari 76 Babat, Kabupaten Lamongan. Next. Untuk peralatannya yaitu budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Kita di sini kan di sekolah biasanya, ya maaf, biasanya kita kan masih ada hukuman dari guru-gurunya, ada apa? Disuruh berdiri, disuruh tulis yang banyak seperti itu. Sama nanti ada juga buat penghargaan, buat dikasih bintang seperti itu. Lanjut. Tujuan dalam tindakan nyata budaya positif sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah itu benar? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini ada konsep inti budaya positif. Ada delapan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua harus saling satu kesatuan. Dalam ini satu kesatuan harus ada semua ini di budaya positifnya. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap kemampuan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan keenam berkebinekaan global. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada beberapa miskonsepsi, yaitu ada 4. Yang pertama, ilusi guru selalu mengontrol murid. Nah, kita di kelas juga bisa mengontrol murid itu perkembangannya seperti apa, di rumah itu juga seperti apa, kita mengkomunikasikan kepada
wali murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kadang kita berpikirnya kita salah, orang dewasa berhak memaksa. Tapi kalau kita tidak memaksa juga, kedepannya juga perilakunya juga jelek gitu loh. Ada ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada beberapa penjelasan, yaitu stimulus respon. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita itu sama, padahal kita di teorinya yang baru itu kita berbeda. Untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang kedelapan, model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, mode berpikir masing-masing. Next, ini disiplin positif. Nah, kita berpikir disiplin positif itu apa ya? Nah, di sini sudah dijabarkan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ribut, ancaman atau hukuman. Yang kedua, sebagai peran pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ketika kita mendengarkan kata disiplin, apa yang kita bayangkan? Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kita yang sudah mengejar untuk disiplin orang, tapi orang yang kita disiplinkan itu merasa kayak tidak nyaman. Ya. Nah, terus ini KHD untuk Ki Hajar Dewantara
menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu harus ada disiplin yang kuat. Nah, kita kalau tidak ada disiplin kita juga jadi amburadul. Oke. Disiplin yang dimaksud itu yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Next. Nah, ini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen ini pakar pendidikan yang mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Apa itu? Yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuannya di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan yaitu nilai-nilai tersebut yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini ada nilai-nilai kebajikannya. Sebagai contohnya, ini ada profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebenaran global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernasionalisme. Ini ada PYP, IBO Primary Years Programs. Itu ada nilai-nilai kebajikannya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu ada keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ini nilai-nilai yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi secara baik dan kita juga bisa senang juga ya. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5 poin. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Untuk yang bertahan hidup itu ada makan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Terus kesehatan juga ada. Untuk kasih sayangnya itu kita berbagi, kerjasama. Terus ada juga menjadi bagian kelompok, jadi kayak berkelompok seperti itu. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang terakhir yaitu kesenangan, kita bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini yang motivasi perilaku manusia. Ini ada 2 motivasi yaitu dari intrinsik dan ekstrinsik. Untuk yang ekstrinsiknya yaitu ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini harus selalu berdampingan ya. Untuk hukuman
Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada 3. Untuk yang hukumannya hukuman biasanya tidak terencana. Murid yang tidak akan tahu yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Biasanya kita pukul, kita jewer, seperti itu. Konsekuensi yang pertama yaitu terencana sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi. Ini ada 3 alasan motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita biasanya menghindari untuk dihukum sama gurunya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kita kalau menghukum murid, biasanya saya tidak mau sama guru itu. Nah, ini ada contoh. Silakan next. Ini ada contoh. Kita lihat percakapan. Kita lihat apa percakapannya Naren sama guru-gurunya. Kamu lagi selalu terlambat. Nah, itu berarti gurunya bersifat posisi kontrol, posisi penghukum. Nah, malas sekali ya kamu. Nah, berarti itu juga penghukum lewat verbal. Nah, disuruh keliling terlambat, disuruh keliling lapangan basket 2 kali. Itu sebenarnya tidak boleh. Nah, oke. Kita yang dari TK biasanya kalau menghukum anak mungkin hanya cuma memberitahu, kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gini ya, seperti itu. Next. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, yaitu membuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, ini ada contoh lagi. Kita perhatikan contoh kalimat verbalnya. Dipanggil lagi Naren, terlambat lagi. Nadanya lebih lembut dari yang penghukum, lebih lembut lagi. Senang ya bikin ibu susah. Ya, nah,
verbalnya itu. Nah, oke. Mau dibilangkan ke kepala sekolah kalau selalu terlambat dan tidak bisa absen gurunya. Oke, next. Ini posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Next, lanjut. Ini ada contoh lagi, Naren. Lebih lembut lagi verbalnya yang dari penghukum dan yang merasa bersalah. Jadi anak itu tidak jadi pendendam juga. Saya memang terasa. Oke, lanjut next. Untuk yang berikutnya yaitu pemantau. Guru itu juga bisa berarti memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada kesepakatan dan konsekuensi, dan hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu kesepakatan kelas. Next, ada video lagi, cuplikan video. Ini apa peraturannya? Kita pemantau. Terlambat 20 menit. Dia tanya kepada Naren, konsekuensinya apa kalau terlambat 20 menit? Oke. Next. Yang terakhir yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Next. Ini anaknya terlambat lagi. Tidak ada alarm. Guru itu mencari solusi bersama-sama murid. Gimana menyelesaikannya agar anak tersebut tidak terlambat. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Berarti kita mencari solusi. Tanya kepada muridnya.
kontrol. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita di TK juga kadang atributnya ada yang kurang lengkap. Yang untuk penghukum, kita sebagai guru disuruh anaknya disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, untuk yang kedua, sebagai teman, ayo dong kita ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu kali ini saja, dan jangan berbuat lagi seperti ini. Untuk membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini kadang anak itu ya sudah, gak apa-apa gitu ya. Untuk yang memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Next. Nah, ini coba, ini apakah benar ya? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol yang kedua yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti memantau, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk manajer, ayolah lakukan demi ibu dan bapak ya. Berarti kita sebagai teman, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu penghukum. Nah, untuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa? Dan jawabannya yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Anak itu menjadi terpaksa. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sesuatu atau sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku, semua warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang pertama dilakukan yaitu diciptakan dan disepakati membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga sekolah dan untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ini ada segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Biasanya kita lakukan pas ada anak bertengkar. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, restitusi ini juga memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi juga membantu murid untuk berkata jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi
mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi murid juga berpikir, aku gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai audiens yang telah mendengarkan materi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Linda. Menurut saya, presentasi yang beliau sampaikan bahasanya mudah untuk saya pahami karena keterangannya cukup jelas dan lugas. Ditambah dengan adanya audiovisual yang ditampilkan di dalam presentasi tersebut. Yang saya tangkap dari presentasi beliau di situ ada materi yang beliau sampaikan, yakni tentang 5 posisi kontrol guru. Yang mana dari 5 posisi kontrol guru tersebut, yang pertama adalah guru bersikap sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu guru memperlakukan murid agar atau guru menumbuhkan rasa bersalah kepada si murid. Nah, kemudian yang ketiga, guru memposisikan dirinya sebagai teman dengan muridnya. Yang keempat, guru bersikap sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu guru bersikap sebagai manajer. Nah, dari masing-masing 5 posisi kontrol guru ini di dalam presentasi yang Ibu Linda sampaikan, beliau menampilkan satu persatu contoh daripada audiovisualnya atau dicontohkan di dalam video. Jadi kita sebagai audiens merasa mudah atau merasa lebih mudah memahami tentang materi yang Ibu Linda sampaikan. Jadi menurut kami sebagai audiens, apa yang Ibu Linda sampaikan itu sangat bagus karena sangat mudah kami pahami. Nah, untuk posisi kontrol guru yang pertama di sini adalah penghukum. Nah, menurut keterangan dari Ibu Linda, penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya hukuman itu bersikap fisik, tapi juga bisa bersikap secara verbal. Nah, yang dicontohkan di dalam video yang Ibu Linda tampilkan di dalam posisi guru atau posisi kontrol guru penghukum ini, yaitu seorang guru bersikap saat muridnya datang ke sekolah dengan terlambat. Nah, saat seorang murid ini terlambat datang ke sekolah, guru bersikap penghukum ini atau bersikap keras kepada muridnya atau melontarkan kata-kata yang sedikit membuat atau berusaha agar supaya murid tersebut bisa jera dan tidak mengulangi sikap keterlambatannya tersebut. Jadi ada penegasan di dalam penghukum atau ada ketegasan dari seorang guru dalam bersikap terhadap murid tersebut. Kemudian yang kedua, seorang guru memberikan atau menumbuhkan rasa bersalah terhadap muridnya. Nah, di dalam video yang dicontohkan oleh Ibu Linda, di situ ditampilkan bagaimana seorang guru bersikap tidak seperti yang penghukum, tetapi di sini dia lebih lembut di dalam bertutur kata kepada muridnya. Nah, sehingga si pembuat masalah ini atau si murid yang telah terlambat ini bisa merasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Jadi di sini pada intinya dicontohkan dengan sikap yang bagaimana seorang guru itu bertutur kata secara lembut sehingga seorang murid bisa merasa bahwa dia tuh bersalah. Nah,
Dari sikapnya menyadari bahwa dia itu merasa bersalah, akhirnya dia tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Kemudian yang ketiga yaitu ada sikap teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Jadi ini saya juga sedikit mengulas dengan membaca catatan saya ya, dengan yang kemarin saya dengarkan. Jadi posisi teman ini juga dia lebih bersahabat. Seperti kalau saya dengar waktu kemarin itu videonya, kamu ini jam berapa? Sudah jam berapa? Kamu kok baru datang? Nah, kenapa telat? Tadi malam ketiduran kah, Nak? Atau tadi malam begadang kah, Nak? Jadi kata-katanya tuh seperti itu kalau saya ingat ya dari presentasi yang Ibu Linda kemarin sampaikan, karena ada audio visualnya tuh jadi saya lebih mudah mengingat. Kemudian yang keempat di sini ada posisi kontrol guru, ada pemantau. Jadi seperti pemantau ya berarti mengawasi ya, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi dia lebih juga kayaknya kembali ke penegasan, mengembalikan mengembalikan kesadaran si murid bagaimana agar supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir, posisi guru ini adalah ada posisi yang namanya posisi manajer. Nah, dia berusaha atau berupaya mengajak muridnya untuk sama-sama mencari solusi agar supaya si murid ini bagaimana tidak terlambat lagi datang ke sekolah seperti itu. Nah, dari video yang kemarin saya ingat yang ditampilkan di dalam presentasi Ibu Linda tersebut, ada yang namanya si guru menanyakan kepada muridnya, nah, bagaimana supaya agar kamu tidak terlambat lagi? Solusinya bagaimana? Nah, itu dia bersikap sebagai kontrol guru yang manajer. Yang kelima, yang terakhir. Kemudian si muridnya menjawab bahwasanya, "Oke, Bu, mohon maaf, Bu. Saya akan saya akan berusaha untuk tidak telat lagi dengan cara mengonkan alarm saya atau meminta bantuan orang yang ada di dalam rumah agar supaya saya bisa dibangunkan tepat waktu," seperti itu. Nah, jadi ini untuk testimoni dari saya ya. Menurut saya menurut saya presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Linda itu sangat bagus sekali, karena beliau juga sudah menampilkan contoh-contoh di dalam video-video yang amat mudah untuk kita audiens memahami. Nah, dari situ juga bisa menambah pengetahuan bagi saya, yang kebetulan saya sendiri adalah seorang pendidik untuk anak-anak usia dini. Nah, dari 5 kontrol guru ini akhirnya saya bisa mengambil salah satu mana yang lebih cocok untuk diterapkan untuk anak usia dini. Nah, terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif dari Ibu Melinda dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salam serta selawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, yaitu jalan agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Melinda sangat menarik sekali. Banyak ilmu yang kita dapat dari budaya positif yang dilaksanakan di kelas maupun di sekolah. Salah satunya yaitu misal di sekolah
kita sebagai seorang guru harus menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer dari 5 kontrol yang tadi dipaparkan oleh Bu Melinda, yaitu penghukum, pemberi perasaan bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan sekolah perlu diadakan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Untuk membuat keyakinan kelas, kita harus berkolaborasi dengan semua warga yang ada di kelas itu. Kita sebagai guru dapat memandu siswa untuk membuat kesepakatan kelas yang akhirnya dapat menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang membuat kesalahan bisa kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, ada 3 langkah yang kita lakukan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang terakhir yaitu kita bisa membawa anak-anak untuk menyadari anak-anak tersebut melakukan kesalahan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Disiplin adalah perasaan atau tanggung jawab yang timbul dari diri kita sendiri. Yang disampaikan Bu Melinda ada motivasi eksternal dan internal. Yang diharapkan adalah motivasi dalam diri kita adalah motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Mungkin itu testimoni yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Roa. Saya adalah merupakan teman sejawat dari Ibu Melinda. Dari pemaparan Ibu Melinda tentang budaya positif yang telah dipaparkan melalui kegiatan diseminasi pada hari Jumat kemarin, kami sangat merasa memiliki pengalaman yang baru. Kami juga sangat merasa bahwa apa yang telah kami lakukan selama ini sebagai seorang guru adalah perlakuan yang kurang begitu tepat. Dari pemaparan kemarin kami bisa tahu dan bisa memiliki ilmu baru bagaimana kita harus menghadapi murid-murid kita di sekolah melalui disiplin positif, yang pada hakikatnya seharusnya disiplin positif itu harus kita terapkan di seluruh sekolah. Karena pentingnya disiplin positif itu, dari pemaparan kemarin, dari disiplin positif itu kita yang tadinya tidak tahu, kita menjadi tahu manfaat, fungsinya, dan juga bagian-bagian dari disiplin positif, mulai dari kebutuhan dasar manusia, kemudian paradigma pembelajaran baru, kemudian ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol. Dari pemaparan kemarin itu kami sangat bisa merasakan bahwa apa yang kami lakukan selama ini itu masih kurang tepat, terutama pada 5 posisi kontrol seorang guru, di mana kemarin dijelaskan oleh Ibu Melinda bahwa 5 posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai seorang penghukum, kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai seorang teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, sedangkan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Dan dari 5 posisi kontrol tersebut, rata-rata yang banyak kami lakukan adalah posisi kontrol yang pertama. Hal itu karena kami belum tahu bagaimana posisi kontrol yang baik yang dapat diterapkan di sekolah. Ternyata setelah pemaparan kemarin dari Ibu Melinda, kami jadi tahu bahwa posisi kontrol yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana posisi kontrol sebagai seorang manajer itu adalah kami guru dan juga peserta didik bisa menemukan solusi dari masalah yang kami hadapi, menunjukkan bagaimana peserta didik tersebut dapat memberikan solusi dari masalahnya tersebut. Nah, selain itu kami juga bisa tahu bahwa ada 5
kebutuhan dasar manusia, di mana yang pertama kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan hidup, kemudian kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan atau penguasaan, kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Nah, kebutuhan untuk penguasaan itu adalah contohnya seperti kita mengakui kemampuan anak-anak kita sehingga mereka akan lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Dari kebutuhan dasar yang memang sudah dimiliki oleh setiap individu, maka jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mempengaruhi perilaku individu masing-masing. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Melinda kemarin itu sangat membantu kami dan juga teman-teman untuk dapat melaksanakan hal tersebut dalam sebuah pembelajaran ataupun di sekolah kami. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan Bu Melinda tentang diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan. Sungguh sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami rekan sejawat Ibu Melinda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.